Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11, kemunculan stupa mustika. 3 hal langka dari stupa mustika yang muncul ke atas. Jinvasyang Sutra Teratai, episode 1262. Seluruh persamuhan menyaksikan stupa mustika ini muncul ke atas dan mencapai batas langit. Panji di tengah angin menghadirkan awan keberuntungan, menampakkan tanda istimewa bagi dunia. Musik dari genta angin bersuara selaras, bagai alunan musik yang indah dan agung. Stupa mustika mengeluarkan suara menakjubkan, menegaskan itu adalah ajaran sempurna. Ingat yang telah kita bahas kemarin. Setelah stupa mustika muncul, suara yang kuat juga keluar dari dalam stupa mustika. Stupa mustika untuk membuktikan bahwa Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai di dunia, di persamuhan Dharma Sutra Teratai. Di masa lalu, Buddha Prabhutaratna membangkitkan ikrar. Selama di dunia manapun terdapat Buddha dilahirkan dan membabarkan sutra teratai, stupa mustika akan muncul di tempat tersebut untuk membuktikan bahwa setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Dharma menakjubkan dilindungi dan ditegakkan di hati para Buddha. Sutra teratai adalah Dharma yang menakjubkan, yang dilindungi dan ditegakkan oleh para Buddha. Ini adalah setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha memiliki niat batin yang sama, melindungi Dharma menakjubkan. Setiap Buddha berikrar untuk mempersembahkan Dharma menakjubkan ini di dunia. Mereka masing-masing memiliki batin untuk melindungi Dharma. Buddha Prabhutaratna membangkitkan ikrar, yaitu di kalpa tidak terhingga yang lalu, setelah mencapai kebuddhaan dan hendak memasuki pariniwarna, dia memberi pesan kepada semua murid. Jika kelak dia memasuki pariniwarna, harus membangun satu stupa mustika besar yang agung untuknya. Di masa depan, di dunia manapun, jika terdapat Buddha yang membabarkan sutra teratai, stupa mustikanya pasti akan muncul di persamuhan. Dharma tersebut untuk membuktikan bahwa setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Dan Dharma menakjubkan yang dilindungi dan dipuji, Buddha Prabhutaratna berikrar sedemikian. Walaupun semua para Buddha memiliki ikrar yang sama, mereka semua memiliki ikrar yang sama, juga memiliki ikrar khusus lainnya. Ikrar spesifik Buddha Sakyamuni lainnya adalah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, mau mencapai kebuddhaan di dunia saha ini. Dari satu kehidupan ke kehidupan akan berada di dunia saha ini. Untuk membimbing para makhluk. Ini adalah ikrar secara khusus dari Buddha Sakyamuni. Munculnya stupa mustika di persamuhan sutra teratai. Ini adalah ikrar secara khusus dari Buddha Prabhutaratna. Semua Buddha ada satu ikrar yang sama. Sama-sama menegakkan dan melindungi sutra teratai yang menakjubkan. Ini adalah ikrar secara umum dari para Buddha. Juga ada ikrar secara khusus. Sekarang sudah terlihat 2 sosok Buddha. Memiliki ikrar yang sama dan ikrar secara khusus, sama-sama muncul di persamuhan Dharma ini. Buddha Sakyamuni di dunia saha mencapai kebuddhaan dan membimbing para makhluk. Juga sebelum usianya di dunia berakhir, sudah membabarkan sutra teratai.
Ini adalah ikrar hati Sang Buddha. Buddha Prabhutaratna juga pada masa ini muncul di hadapan persamuhan Sutra Teratai. Ini adalah tanda yang demikian istimewa. Oleh karena itu, Panji di tengah angin menghadirkan awan keberuntungan, menampakkan tanda istimewa bagi dunia. Stupa Mustika muncul ke atas dan mencapai batas langit. Stupa Mustika muncul dari tanah. Stupa ini sangat besar, terlihat seperti mencapai langit. Masih ada genta angin, panji, dan tudung yang dipasang di sekitar stupa. Sangat agung. Di sekitarnya ada awan. Stupa ini sangat tinggi. Tingginya 500 yojana. Sangat tinggi sehingga menyentuh langit. Sangat-sangat tinggi. Jadi, awan penuh berkah muncul mengelilingi stupa. Karena stupa ini tinggi, oleh karena itu menampakkan tanda istimewa bagi dunia. Ini adalah waktu penuh berkah di dunia ini. Di waktu yang sama ada dua Buddha yang muncul di dunia. Salah satu sosok Buddha mengungkapkan dharma menakjubkan, dan sosok Buddha lainnya menunjukkan tanda istimewa. Menunjukkan tanda istimewa dari kemunculan stupa mustika. Dapat dipastikan saat itu adalah saat yang sangat damai, sehingga Panji di tengah angin menghadirkan awan keberuntungan, menampakkan tanda istimewa bagi dunia. Memperagung tempat persamuhan, lalu musik dari genta angin bersuara selaras. Genta angin dan stupa ini sangat tinggi. Genta ini bergantungan di sekeliling stupa. Ketika angin berhembus, genta akan berbunyi. Perpaduan suara harmonis terbentuk, terdengar seperti suara musik yang halus dan menakjubkan. Bagai alunan musik yang indah dan agung, seluruh alam semesta mengeluarkan musik yang menakjubkan. Alunan suara ini tidak dapat digambarkan. Tanda istimewa yang indah dan menakjubkan ini dengan mata terlihat adalah tanda-tanda keharmonisan. Dengan telinga terdengar adalah suara-suara yang indah. Ini adalah sebuah dunia yang indah. Maka stupa mustika mengeluarkan suara menakjubkan, menegaskan itu adalah ajaran sempurna. Buddha Prabhutaratna dari dalam stupa mustika juga mengeluarkan suara keras. Angin di luar membunyikan suara genta angin, dan dari dalam stupa mustika, Buddha Prabhutaratna juga mengeluarkan suara dari dalam. Ini adalah tanda menakjubkan dan istimewa. Kita dapat merasakan dari lubuk hati, menghayati ajaran sempurna dan dharma menakjubkan yang diajarkan Sang Buddha. Ketika para hadirin persamuhan mendengarkan dharma, mereka sangat bahagia. Ditambah kemunculan Buddha kuno dari dunia lain yang muncul dari dalam tanah. Stupa ini sangat tinggi dan lebar. Stupa besar ini terus muncul dari tanah sampai ke langit. Ada suara angin dan genta di luar, suara alam dan material, dan juga muncul suara Buddha dari dalam stupa. Sangat menakjubkan, tidak dapat dijelaskan. Batin semua orang ketika itu mengubah suara-suara ini menjadi dharma. Mereka mampu memahami sepenuhnya dharma yang dibabarkan oleh Buddha. 500 yojana, ini yang harus kita ingat. Sama dengan 20.000 mil.
itu sangat tinggi. Ini melambangkan berkah dan kebijaksanaan. Beberapa hari yang lalu ada kita bahas 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya, memupuk berkah dan membina kebijaksanaan, lengkap dengan puluhan ribu praktik dari 6 paramita. 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya ini menunjukkan kebajikan. Ketinggian stupa juga menunjukkan kebajikan. Lebarnya mewakili bagaimana semua Buddha yang datang ke dunia ini menganalisis para makhluk secara meluas. Berbagai jenis kerisauan ini adalah awal dari terciptanya berbagai jenis karma. Sehingga sumber dari karma di dunia ini membuat Sang Buddha tidak tega untuk membiarkan para makhluk di dunia terus-menerus memperbanyak sumber dari penderitaan yang mendalam dan luas. Sang Buddha tidak tega dengan ini. Jadi beliau datang ke dunia untuk membimbing semua makhluk. Ini adalah tujuan utamanya. Jika para makhluk tidak menciptakan karma, Buddha tidak perlu lagi datang ke dunia ini. Para makhluk menderita karena kekuatan karma, kerisauan, ketidaktahuan, dan delusi yang berat. Jadi, para Buddha dan Bodhisattva harus datang ke dunia. Mereka membimbing para makhluk dan menyadarkan diri sendiri, juga membimbing orang lain. Dengan menampilkan wujud layaknya para makhluk, Sang Buddha menyesuaikan kebutuhan semua makhluk. 80.000 kerisauan. Maka ada 80.000 pintu pencerahan untuk menghadapinya. Kebingungan harus dihadapi dengan menggunakan pencerahan. Oleh karena itu, munculnya stupa mustika adalah untuk menunjukkan kepada para makhluk bahwa ada demikian banyak kerisauan dan kekuatan karma. Para bodhisattva dan para Buddha menyesuaikan semua kondisi kerisauan dengan ribuan praktik dalam menghadapinya, menggunakan berbagai cara untuk menunjukkan bahwa Dharma ini adalah tinggi dan tiada tara. Inilah kita harus membina diri dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan 6 paramita serta puluhan ribu praktik. Disinilah stupa muncul. 6 paramita ini tercakup dalam ajaran sempurna ini. Sehingga begitu suara keluar, membuat semua orang melihat wujud stupa ini. Mendengar suara di sekitar stupa, hati manusia begitu sangat sukacita. Menampakkan wujud seperti ini, tiada lain adalah Dharma. Sebenarnya, stupa juga adalah sebuah perumpamaan, yaitu ingin agar batin para makhluk untuk dapat memahami Dharma dari Buddha. Ini adalah semacam perumpamaan, sangat mendalam, ajaran Dharma yang sangat mendalam, yaitu ingin batin kita dengan hati sukacita menerimanya dan juga memahami. Kemunculan stupa membuat semua orang bersukacita, mendapatkan Dharma, dan memperoleh kebahagiaan dalam Dharma. Mendengar suara dari genta angin dan memberikan pujian, sehingga semuanya memperoleh perasaan sukacita dalam Dharma. Maksud dari keanehan ada 3. Stupa muncul dari bumi, berdiam di angkasa, dan ada suara yang keluar dari dalam stupa. 3 hal yang langka dan mengherankan, bagaimana mereka tidak ragu? Makanya dikatakan keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menarik diri
ke satu sisi, dengan tulus dan hormat menunggu untuk mendengar lebih lanjut. Jadi, mendengar suara dari genta angin dan memberikan pujian. Ketika suara dari genta angin berbunyi, sama seperti suara Buddha, suara yang harmoni, sama seperti semua hal yang berpadu. Ketika orang mendengarkannya, batin mereka berpadu dengan Dharma. Ketika batin dan Dharma mereka bersatu, mereka merasa sukacita dan memberikan pujian. Jadi semuanya memperoleh perasaan sukacita dalam Dharma. Keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang pertama, stupa muncul dari bumi. Sebelumnya tidak ada yang pernah melihat stupa muncul dari bumi. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi orang-orang merasa aneh. Yang kedua, stupa ini sangat tinggi. Secara vertikal, ketinggiannya mencapai langit. Seperti melayang di udara, berdiam di angkasa, sangat tinggi, hingga mencapai ketinggian awan. Ada banyak awan keberuntungan yang mengelilingi stupa. Ini adalah keanehan kedua yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat aneh. Sebelumnya belum pernah terjadi. Yang ketiga, ada suara yang keluar dari dalam stupa. Suara Buddha Prabhutaratna terdengar dari dalam stupa. Ini adalah keanehan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketiga hal ini sangat luar biasa, sangat langka, belum pernah terjadi di dunia. Sehingga muncul keraguan pada semua orang, sehingga dinamakan dengan keanehan. Keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini belum pernah terjadi di dunia, jadi menarik diri ke satu sisi. Naskah sutra selanjutnya menarik diri ke satu sisi. Setiap orang tampaknya berada di satu tempat. Dengan hati yang sangat tulus, semua orang mengelilingi tempat itu, memandang stupa dengan hati yang tulus dan hormat, menunggu untuk mendengar lebih lanjut. Apakah stupa Buddha Prabhutaratna di dalam sudah mengeluarkan suara? Buddha Sakyamuni seharusnya juga memulai membuka dan menunjukkan. Ini adalah kondisi batin manusia. Semua orang juga seperti itu. Setelah Buddha membabarkan bab guru Dharma, selanjutnya mulai munculnya stupa mustika. Gambaran ini satu persatu di dalam batin setiap orang bermunculan. Ini adalah kondisi batin setiap orang. Seperti batin setiap orang muncul stupa mustika, karena kita sudah membicarakan sebelumnya di mana sutra teratai berada, sudah ada seluruh raga Buddha di sana. Bagian itu dan bagian ini seharusnya terhubung satu sama lain. Itu adalah gambaran dari batin kita. Dharma kita telah menerima, telah mendengar, dan menyerap di dalam batin kita. Kita seharusnya membangkitkan ikrar untuk menerima dan menegakkannya. Jadi batin kita seharusnya muncul stupa mustika yang demikian. Hati seharusnya penuh semangat dan sangat bersukacita. Kita membangkitkan tekad luhur, menjalankan praktik 6 paramita, segala praktik dari 6 paramita, memupuk berkah dan memupuk kebijaksanaan. Itu karena banyaknya kekotoran batin di dunia manusia, kekotoran yang sangat luas.
Kita harus membangkitkan tekad yang demikian. Singkirkan semua kerisauan dan kegelapan batin yang sebanyak butiran debu. Semua dharma harus menyapu segala delusi sebanyak butiran debu pasir, berubah menjadi potongan-potongan awan keberuntungan, mengelilingi stupa mustika Buddha. Seharusnya lahan batin kita harus penuh semangat dan bersuka cita. Gentah angin seperti suara yang diucapkan Sang Buddha. Dharma berasal dari ucapan Sang Buddha. Dharma yang diucapkan Sang Buddha masih melekat di telinga kita dan masih melekat di lubuk hati kita. Semua dharma bermunculan seperti musik harmoni dari gentah angin. Sang Buddha ada 8 irama dari suara Buddha. Maka suara Sang Buddha seperti selamanya ada di dalam lubuk hati kita. Ini yang seharusnya kita miliki dalam batin kita. Juga harus dengan setulus hati menanti setelah bab guru Dharma, Sang Buddha seharusnya menyatakan lagi untuk kita Dharma yang paling halus dan menakjubkan. Ini adalah penampilan. Apakah benar di persamuan puncak burung Nasar ada muncul stupa seperti ini? Jika kita menjelaskannya dengan Dharma, seharusnya Dharma di lubuk batin kita telah bermunculan. Oleh karena itu, harus dengan hati yang tulus menantinya. Menanti Sang Buddha selanjutnya mau mengajar dan menggambarkan Dharma yang menakjubkan ini. Kelak, respon dari Dharma yang menakjubkan ini. Sebenarnya, Dharma apa? Inilah yang ditunggu-tunggu oleh batin setiap orang dengan tulus hati. Jadi, di bagian sutra sebelumnya dikatakan bahwa dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Dharma yang menakjubkan ini adalah Dharma yang dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Ajaran yang dipergunakan secara umum. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Dharma yang umum dijalankan semua Buddha adalah sutra teratai yang menakjubkan. Dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha, sutra teratai ini dibabarkan kepada persamuhan agung. Memang begitulah apa yang dibabarkan oleh Bhagawan Sakyamuni, semuanya adalah nyata dan benar. Sutra Teratai bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Sutra Teratai yang menakjubkan selalu dilindungi dan diingat oleh para Buddha. Ini adalah ajaran yang sama dari para Buddha. Memiliki niat batin yang sama untuk melindungi. Ini adalah Sutra Teratai yang menakjubkan. Ini perlu dibabarkan untuk semua makhluk. Setiap Buddha sebelum memasuki pariniwarna diharuskan untuk membabarkan sutra teratai. Maka pada saat inilah Sang Buddha mengumumkan obat yang diperlukan untuk menghadapi kondisi dunia. Obat mujarab untuk mengobati dunia. Jadi, memang begitulah. Karena di dalam stupa mengeluarkan suara seperti ini, mengatakan bahwa sutra teratai yang menakjubkan selalu dilindungi dan diingat oleh para Buddha. Sekarang dibabarkan kepada persamuhan agung. Adalah suara Buddha Prabhutaratna yang di dalam stupa. Memang begitulah. Apa yang dibabarkan oleh Bhagawan Sakyamuni, semuanya adalah nyata dan benar.
Tujuan terbesar dari stupa muncul di dunia adalah untuk membuktikan para Buddha di dunia. Apa yang dibabarkan Sakyamuni Buddha adalah dharma yang nyata dan menakjubkan. Tidak hanya sekarang, bahkan di masa lalu. Semuanya sama nyata dan menakjubkan. Walaupun ajaran metode terampil, dharma sejati tersembunyi di dalam ajaran metode terampil. Sekarang pintu dari metode terampil telah terbuka. Dharma sejati telah muncul. Ini adalah bukti munculnya stupa. Naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan, pada ketika itu, 4 kelompok siswa menyaksikan stupa Mustika Agung berdiam di angkasa, serta mendengar suara yang keluar dari dalam stupa. Semuanya memperoleh sukacita dalam Dharma. Keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bangkit dari tempat duduk, mengatupkan kedua telapak tangan dengan hormat dan menarik diri ke satu sisi. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa Mustika. Saat ini, stupa Mustika telah muncul. Dari dalam stupa juga mengeluarkan suara. Saat ini, 4 kelompok siswa berada di persamuhan puncak Burung Nasar, melihat stupa Mustika yang megah muncul dari bumi dan menjulang ke langit. Menjulang sampai ke awan-awan di angkasa sehingga semua orang bisa melihatnya. Pada ketika itu, 4 kelompok siswa menyaksikan stupa Mustika Agung berdiam di angkasa, menjelaskan kalau semenjak kemunculan stupa Mustika, hati semua orang menyimpan perasaan tulus dan hormat. Menjelaskan Buddha Sakyamuni saat membabarkan sutra ini, pada saat ini stupa Mustika tersebut muncul dari dalam bumi, membuat hati semua orang menyimpan perasaan tulus dan hormat. Semua orang menjadi tulus dan hormat dari lubuk hati terdalam. Kebajikan Sang Buddha bagaikan stupa. Demikian penampakan kebajikannya. Seluruh hadirin persamuhan menyaksikan stupa ini. Muncul ke atas dan mencapai batas langit. Panji di tengah angin menghadirkan keberuntungan. Ada penampakan tanda istimewa bagi dunia. Musik dari genta bersuara selaras, memainkan suara terindah di seluruh dunia. Kebajikan Buddha telah sempurna, sama seperti stupa Mustika tinggi menjulang ke angkasa. Muncul ke atas dan mencapai batas langit, menjulang sampai menyentuh awan-awan. Jadi, panji di tengah angin menghadirkan keberuntungan. Ketika angin bertiup, maka akan membunyikan suara genta. Panji-panji bergerak, sangat banyak awan, keberuntungan menyelimuti, menampakkan tanda istimewa bagi dunia saat berada dalam kondisi ini. Jadi, musik dari genta bersuara selaras menciptakan melodi menakjubkan di seluruh alam semesta. Suara paling merdu dan menakjubkan yang ada di alam semesta. Di saat ini terciptalah alunan musik ini. Juga terdengar serta mendengar suara yang keluar dari dalam stupa, semuanya memperoleh sukacita dalam Dharma. Begitulah, bagus sekali, dan lainnya. Semuanya merujuk pada perasaan maha sukacita dalam Dharma, di tengah Dharma menakjubkan dari Tathagata. Suara dari tampilan luar adalah angin, panci, dan genta. Tampilan yang biasa kita lihat,
suara yang dapat kita dengar. Sekarang bahkan suara Buddha di dalam stupa, suara dari Buddha Prabhutaratna juga telah keluar. Sukacita dalam Dharma. Semua orang sangat bersukacita. Oleh karena itu, begitulah, memang begitulah. Suara di dalam stupa, yakni begitulah, memang begitulah. Bagus sekali, sangat bagus sekali. Dharma yang paling indah dan menakjubkan di dunia. Buddha Sakyamuni telah membabarkan demi orang-orang di dunia. Tathagata yang juga adalah Buddha Sakyamuni, perasaan maha sukacita dalam Dharma, di tengah Dharma menakjubkan dari Tathagata. Buddha Sakyamuni membabarkan Dharma yang sangat banyak. Akumulasi dari Dharma selama 42 tahun. Semuanya adalah Dharma menakjubkan dari Tathagata. Di dalam Dharma yang menakjubkan, saat kemunculan stupa di batin terdalam semua orang, semuanya telah muncul keluar. Jadi batin semua orang mendapatkan maha sukacita dalam Dharma. Karena stupa muncul, artinya batin orang-orang memunculkan ekspresi bersukacita yang demikian. Sukacita dalam Dharma ini tidak mampu untuk digambarkan. Seseorang harus mengalami sendiri supaya tahu akan suka dan dukanya. Apakah tampilan suara kemunculannya adalah dari luar ataupun dari dalam batin muncul keluar? Tidak lain adalah tanda keagungan. Tidak lain adalah suara menakjubkan, membuat batin orang-orang membangkitkan sukacita dalam Dharma. Sukacita dalam Dharma setelah bertemu dengan Dharma tak terbayangkan dari Buddha, dalam hati mereka muncul kegembiraan. Kemudian mendengar suara pujian, maka semua memperoleh sukacita dalam Dharma. Oleh karena itu, setelah bertemu dengan Dharma tak terbayangkan dari Buddha, ini telah bertemu dengan Dharma tak terbayangkan dari Buddha. 40 tahun lebih ini. Apa yang kita dengar, Dharma pada dasarnya tiada esensi dan wujud. Tapi sekarang semua orang bersukacita dalam Dharma. Terlihat dalam batin. Wujud Dharma ini oleh karena itu disebut bertemu dengan Dharma tak terbayangkan dari Buddha. Ini sudah terlihat. Dharma begitu menakjubkan. Dapat melihat Dharma tentu tidak dapat dilihat dengan mata. Harus dengan mata batin, baru benar-benar dapat melihat Dharma. Oleh karena itu, mata batin setiap orang melihat prinsip sejati Buddha. Oleh karena itu, tidak dapat dibayangkan. Oleh karena itu, bertemu dengan Dharma tak terbayangkan dari Buddha. Melihat Buddha adalah pencerahan. Pencerahan adalah prinsip sejati. Prinsip kebenaran, kita harus menggunakan mata batin. Benar-benar sepenuhnya memahami pencerahan itu dan memahami Dharma. Dalam hati mereka muncul kegembiraan. Ini adalah sukacita. Dalam batin muncul kegembiraan. Ini di luar yang bisa dikatakan dan juga tidak bisa dibayangkan oleh orang awam. Ini adalah kegembiraan yang sulit dijelaskan. Jadi dalam hati mereka muncul kegembiraan, yaitu sukacita. Kemudian mendengar suara pujian, juga terdengar suara dari dalam stupa.
demikian memuji, semua memperoleh sukacita dalam Dharma. Dari dalam stupa, jika dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak Gunung Nasar, stupa dalam batin kita juga telah mengeluarkan suara. Ini adalah ketika tata kita menampakkan kebajikan. Ini telah ada dalam batin kita dan juga sudah padan. Telah padan dengan pencerahan Buddha. Maka dahulu sering menyampaikan kepada semua orang bahwa harus padan dengan hati Buddha, yang dimana hati kita berpadu dengan hati Buddha. Maka di lahan batin setiap orang memiliki pagoda puncak Gunung Nasar, yang merupakan tata kita. Sejak bab guru Dharma, seharusnya kita sudah menegakkan Dharma hingga ke dalam batin, dan juga seharusnya telah berpadu dengan hati Buddha, sehingga keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bangkit dari tempat duduk, semua orang terpukau olehnya dan mengatakan kalau ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka ingin bertanya akan jalinan jodoh dari stupa ini. Makanya berdiri dari tempat duduk. Setelah stupa Buddha muncul, sebuah suara keluar dari dalam. Penampilan yang terlihat semuanya benar-benar belum pernah dilihat sebelumnya. Sekarang mereka telah melihatnya. Sekarang pikiran kita sedang menghayatinya. Menghayati penampilan dari Dharma, penampilan Dharma sejati. Jadi, ini tidak ada di masa lalu, dan mereka sekarang telah mengalaminya dan menggambarkan keserasian ini. Keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan rasa hormat yang mendalam, mereka bangkit dari tempat duduk. Mereka melakukan ini karena merasa takjub. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang mereka memiliki perasaan ini, pola pikir ini. Mereka sekarang sudah padan dengan Dharma. Jadi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka ingin bertanya akan jalinan jodoh dari stupa ini. Makanya berdiri dari tempat duduk. Sebuah stupa muncul di setiap benak mereka. Dengan rasa hormat dari lubuk hati mereka yang terdalam, mereka semua bangkit dari tempat duduk mereka pada saat yang bersamaan. Mereka bersiap untuk bertanya tentang sebab dan kondisi dari stupa ini. Keadaan stupa dalam pikiran mereka dan stupa yang muncul dari dalam bumi. Jadi untuk mengungkapkan rasa hormat mereka, semua orang bangkit. Mereka berdiri dari tempat duduk mereka. Keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus bersungguh hati dalam hal ini. Kita harus memahami dengan penuh perhatian dari apa yang baru kita dengar. Maksud dari keanehan ada 3. Stupa muncul dari bumi, berdiam di angkasa, dan ada suara yang keluar dari dalam stupa. 3 hal yang langka dan mengherankan. Bagaimana mereka tidak ragu? Makanya dikatakan keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keanehan. Dalam makna keanehan mencakup pada 3 hal. Stupa muncul dari bumi, ini adalah salah satunya. Stupa berdiam di angkasa adalah yang kedua. Ada suara yang keluar dari dalam stupa. Ini adalah yang ketiga. Ini adalah keanehan. Dalam hati memiliki keraguan yang demikian. Di masa lalu, keanehan ini belum pernah terjadi. Sekarang
mengapa ada penampilan yang demikian, sehingga ada 3 hal ini benar-benar sangat langka. Kita juga harus ingat, ini adalah dharma yang penting. Dharma yang penting sehingga harus mengulang kepada kalian semua, agar semua orang bisa memahami poin utamanya. Ini adalah sangat langka. Bagaimana mereka tidak ragu? Bagaimana kita mungkin tidak terus bertanya, mengapa dharma ini bisa muncul dari bumi? Mengapa bisa mencapai langit dengan ketinggian 20.000 mil? Tentu saja karena berdiam di angkasa, dikelilingi oleh awan keberuntungan. Mengapa bisa begitu? Terutama ada suara keluar dari stupa. Sebenarnya, apa sebab dan kondisinya? Saat kita sedang mendengarkan dharma sekarang, kita juga harus memperhatikan 3 hal yang langka ini. Apa dharma di balik ini? Kita sendiri juga memiliki keraguan. Dharma ini kita seharusnya bisa menganalisanya, harus disimpan dalam hati kita harus memperhatikan 3 dharma ini. Semua orang harus sangat hormat, mengajukan pertanyaan tentang apa sebab dan kondisi di balik ini, sehingga kita harus memperhatikan dan menghayatinya. Sehingga makanya dikatakan keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita khawatir akan 3 hal ini. Mengatupkan kedua telapak tangan dengan rendah hati dan hormat, mengatupkan kedua telapak tangan dengan hormat dan sangat tulus, mengatupkan kedua tangan dengan hormat. Mengatupkan kedua telapak tangan dengan hormat dan menarik diri ke satu sisi, terlebih dahulu menunjukkan penghormatan, mengatupkan kedua telapak tangan dan memberi salam hormat. Kemudian menarik diri dan berdiri pada satu sisi, menantikan untuk mendengar lebih lanjut. Mereka tidak hanya bangkit dari tempat duduk mereka. Mereka juga mengungkapkan rasa hormat mereka dengan mengatupkan kedua telapak tangan. Dengan ini, semua orang menarik diri ke satu sisi. Mereka berdiri dan berkumpul bersama dalam satu tempat. Terlebih dahulu, menunjukkan penghormatan. Mereka mengungkapkan rasa hormat terlebih dahulu, mengatupkan kedua telapak tangan dan memberikan salam hormat. Ini menunjukkan rasa hormat yang besar. Awalnya semua orang duduk tersebar. Sekarang mereka semua telah berdiri, berkumpul bersama, dan untuk meminta ajaran dari Sang Buddha. Jadi, dengan rasa hormat mereka mengatupkan kedua telapak tangan dan memberikan salam hormat. Kemudian menarik diri dan berdiri pada satu sisi. Semua orang berkumpul bersama untuk mengungkapkan rasa hormat mereka. Kemudian semua orang mundur dan menunggu ajaran. Mereka menunggu Sang Buddha untuk mulai menjelaskan mengapa stupa mustika muncul dan makna yang terkandung dalam stupa mustika. Semua orang sangat bersungguh hati dalam hal ini. Sesungguhnya, stupa mustika ada di dalam hati mereka. Seperti beberapa hari yang lalu, 28 Agustus 2016, orang dari puluhan negara dari tempat yang tidak sama berkumpul di Hualien. Semua ini adalah pengusaha. Semuanya berhasil dalam bisnisnya. Kita sekali atau 2 kali dalam setahun
Ada menerima pengusaha dari seluruh dunia datang ke Hualien untuk kamp pengusaha. Mereka ingin memahami Ceci menggunakan semangat apa untuk mengelola organisasi bodhisattva ini. Semangat dan konsep pemikiran bodhisattva bagaimana disebarkan keluar. Mereka pada negara yang berbeda menerima cinta kasih dari insan Ceci merata pada negara mereka, bersumbangsi demi orang miskin dan menderita, membimbing orang yang memiliki kerisauan dan kegelapan batin, berteman dengan mereka, berinteraksi dengan kata baik, mereka menggugah dan membimbing mereka, berdana, berbuat baik, berkata baik, bekerja sama, baik ini. Bodhisattva dunia ini, organisasi ini berasal dari mana? Sumbernya dari mana? Dengan cara apa merubah kehidupan mereka? Rasa ingin tahu mereka datang untuk memahaminya. Mereka datang memahaminya, karena saat itu mereka saling berbagi kesan, saling terharu. Kehidupan masa lalu orang ini begitu risau dan penuh noda batin. Akar keduniawian sangat mendalam, tabiat buruk sangat berat. Dharma apa yang mengubah tabiat buruk mereka di masa lalu? Melenyapkan noda batin mereka yang tebal dan berat, demikian dilenyapkan, merubah kehidupannya. 3 egois terhadap diri sendiri, bersumbangsi dengan cinta kasih di dunia. Melihat mereka setiap orang menceritakan pengalaman sendiri, dibuktikan oleh temannya. Benar, dulu dia adalah demikian. Orang yang melihatnya hendak menghindarinya. Sekarang bila orang melihatnya akan muncul hati penuh sukacita. Ini yang dikatakan tadi stupa. Dengan noda batin dan tabiat buruk makhluk sebagai landasan, karena adalah para makhluk mempunyai banyak noda batin, kerisauan, tabiat buruk, maka menciptakan berbagai karma. Makanya Buddha datang ke dunia menolong dan membimbing, sehingga dia akan datang ke dunia melatih 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya telah sempurna, sehingga stupa mustika yang tingginya 500 yojana mencapai langit. Landasannya 250 yojana, dikarenakan berbagai noda batin para makhluk sebagai landasan. Maka para Buddha Bodhisattva di dunia membimbing para makhluk, menerima ajaran di dunia dan melatih diri, membina diri dan mencapai kebudaan. Demikian mencapai keberhasilan. Sederhana dikatakan adalah demikian, tetapi 250 yojana ini, berapa banyak dharma yang terkandung di dalamnya? Sehingga noda batin adalah sumber pencerahan. Semuanya adalah dharma. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati memahaminya. Bersungguh hati memahami dharma yang halus dan menakjubkan. Juga masih harus senantiasa lebih bersungguh hati